Halo guys, di video kali ini aku mau membahas tentang materi sejarah yang berjudul Pecahnya Yugoslavia. Nah, sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama aku Kartika Dia dari 12 IPS 1 siswi SMA Negeri 1 Salatiga. Nah, sebelum kalian lanjut ke video selanjutnya, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Subscribe itu gratis kok. Dan apa lagi ya? Oh ya, jangan lupa di share biar pengalaman video-video kali ini bisa bermanfaat buat semuanya. Langsung aja kita bahas materi ini. Dari akibatnya dulu aja, kita singgung dari akibatnya. Pecahnya Yugoslavia ini terjadi sebagai akibat dari serangkaian pergolakan dan konflik politik selama awal 1990-an. Nah, setelah periode krisis politik dan ekonomi pada 1980, Republik Konstituen Republik Federal Sosialis Yugoslavia ini terpecah, tetapi masalah yang belum selesaikan menyebabkan perang antar etnis Yugoslavia yang sengit dan mempengaruhi Bosnia dan Herzegovina. Nah, langsung aja kita cek di pembahasan latar belakang. Latar belakangnya ini merupakan negara federal yang pernah berdiri sejak tahun 1943 hingga 1992. Pada akhir 1980, krisis ekonomi dan politik sangat serius melanda Yugoslavia, sehingga membuat hilangnya kewibawaan pemerintah pada masa pemerintahan Slobodan Milosevic. Nah, pemerintahan pada masa pemerintahan ini ada juga pemimpin yang bernama Josip Broz Tito. Ia adalah sosok pemimpin yang mampu membawa Yugoslavia mencapai puncak kejayaan sampai akhirnya Tito ini meninggal pada tanggal 4 Mei 1980. Nah, namun keadaan ini kembali kacau setelah Josip Broz meninggal dan semuanya pada kayak perang persaudaraan dan dari aspek berbagai masalah sosialis dan politik. Nah, meninggalnya Josip Broz ini membawa dampak besar bagi bangsa Yugoslavia. Salah satunya terjadi perpecahan antar etnik yang berkembang menjadi konflik ras dan agama. Kehidupan politik dan negara Yugoslavia yang kehilangan arah menyebabkan munculnya aksi proklamasi dari beberapa negara bagian. Pada tahun 1991, Slovenia, Makedonia, Bosnia, dan Kroasia memproklamasikan kemerdekaan secara sepihak. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada tambahan. Yugoslavia sebelum Perang Dunia I merupakan bagian dari Kekaisaran Austria-Hungaria. Kekaisaran Hungaria kemudian terpecah menjadi Australia-Hungaria dan Cekoslovakia. Nah, sedangkan daerah lainnya yaitu Kroasia, Kosovo, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, Slovenia, Serbia, dan Montenegro bergabung menjadi negara federasi Yugoslavia yang beribu kota di Beograd. Nah, itu tadi ada tambahan pembahasannya. Nanti selengkapnya kalian bisa cek di buku paket juga bisa, di internet juga bisa. Nah, langsung kita bahas pada inti poin yang pertama.
Yugoslavia di bawah pemerintahan Josip Broz Tito. Nah, awalnya sejak tahun 1943, Federasi Yugoslavia dipimpin oleh Presiden Josip Broz Tito. Ia mampu membawa negara itu lebih maju dari tahun ke tahun sebelumnya. Yugoslavia selama masa pemerintahan Tito menjadi ajang pertemuan kebudayaan Barat dan Timur. Nah, negara ini berpaham komunis, netral, dan tidak berpihak kepada Uni Soviet maupun Tiongkok. Nah, Yugoslavia turut memainkan peran dalam politik dunia. Lalu pada bulan 1980, Presiden Josip Broz meninggal dunia. Ia adalah presiden seumur hidup menurut Konstitusi Yugoslavia tahun 1974. Nah, setelah Tito meninggal, jabatan kepresidenan diduduki secara bergiliran setiap tahunnya. Nah, oleh wakil-wakil dari setiap negara federal. Nah, jadi tuh kayak Yugoslavia ini sebagai pusatnya, pembawanya Yugoslavia. Kalau Joseph ini udah nggak ada, Yugoslavia tuh bakal kayak tergoncang-gancing, kayak tidak ada arahnya gitu. Selanjutnya ada pembahasan inti poin kedua, pembentukan Serbia Raya dan pembersih etnis. Nah, kali ini Yugoslavia kayak banyak sekali ajaran-ajaran etnis semenjak ditinggal Josip Broz Tito tadi. Nah, pertentangan ini terjadi awalnya antara Serbia dan Kroasia. Serbia mempertahankan komunisme sentralistik, sedangkan Kroasia menginginkan federasi yang merdeka sehingga masing-masing republik memiliki kedaulatan. Nah, keinginan Kroasia disambut baik oleh negara-negara lainnya kecuali Serbia dan Montenegro. Kemudian Serbia menyatakan diri keluar dari Federasi Yugoslavia dan berdiri sendiri, dan diikuti oleh Montenegro, Kroasia, dan Slovenia. Akhirnya Serbia menyerang Bosnia Herzegovina dengan alasan melindungi warganya di Bosnia. Lalu memasuki bulan April 1992 terjadi puncak pembantaian penduduk Bosnia Herzegovina oleh tentara Serbia. Nah, yang disebutnya pembersih etnis atau ethnic cleaning. Laporan dari Palang Merah Internasional menyebutkan bahwa kurang lebih 12.000 orang terbunuh. Tanggal 30 Mei 1992 membuat PBB menjatuhkan sanksi pada Serbia. Pada bulan Juni 1992, kontingen PBB pertama tiba di Sarajevo, Bosnia. Selain itu, negara-negara anggota kelompok G7 dalam pertemuan di Texas, Amerika Serikat, menyerukan perhentian aksi militer terhadap Bosnia dan mengutuk tindakan kebiadaban Serbia. Namun, pembunuhan terhadap warga sipil Bosnia terus berlangsung. Nah, terakhir pada akhir tahun 1992 terjadi ledakan pengungsian keluar Bosnia yang mencapai 3,5 juta orang. Pengungsian ini merupakan pengungsian terbesar dalam sejarah umat manusia akibat perang. Nah, Rajko Mladic yang ditempatkan oleh Serbia di Bosnia terus membantai rakyat Bosnia. Bahkan pada tanggal 6-8 Juli 1995, pasukan etnis di Serbia di Bosnia mengadakan pengepungan terhadap kota Srebrenica. Kota itu dijadikan tempat pengungsian puluhan ribu warga sipil di bawah pengawasan pasukan PBB asal Belanda. Ada tambahan materi lagi. Tiba-tiba pasukan Serbia ini menyerang pos-pos pengawasan dan menyandera 30 orang tentara Belanda di tahun
1995 tanggal 9 Juli. Waduh. Sementara itu kurang lebih 15.000 orang pengungsi Bosnia ini kocar-kacir dalam kepanikan. Jadi mereka panik gara-gara Serbia ini tiba-tiba nyerang, dan mereka itu menyaksikan pasukan perdamaian PBB yang hanya bersenjata ringan tidak kuasa menahan serbuan pasukan Serbia. Waduh, itu pasti mereka tuh nyerangnya kejam banget ya, sampai kayak gitu. Dan bisa kalian lihat di sini ada rentetan peristiwa kekejaman tentang tentara Serbia di Srebrenica, dapat dilihat nih dalam garis-garisnya ini. Ada empat poin-poin di tanggal 11 Juli, di 12 Juli, di 13 Juli, dan 16 Juli. Yang terakhir nih lebih kejam banget nih, lebih dari 18 orang muslim di Bosnia dibantai pasukan Serbia. Ini teramat kasihan sekali ya. Aksi kejahatan dan kebiadaban tentara Serbia ini dinyatakan sebagai genosida. Jadi itu aksi kejahatan dan kebiadaban mereka tuh emang itu sih kejahatan yang genosida sekali. Jenderal Ratko Mladic dan Radovan Karadzic, pemimpin pemerintah Serbia Bosnia saat itu, kemudian diadili di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Jadi mereka dapat karmanya karena udah merusuh gitu ya. Dan ini contoh dua kayak gambaran di peristiwa tanggal yang di atas ini tanggal 16, dan yang di bawah ini tanggal 13 Juli. Ini kayaknya yang 16 ini kayak 8.000 orang muslim ini ya yang meninggal dunia ini ya, banyak banget. Ini mereka pada nangis. Dan di terakhir, poin inti terakhir ini ada perjanjian Dayton dan berakhirnya konflik. Nah, ini udah hampir selesai dan udah selesai. Nah, akibat tekanan dari PBB dan dari berbagai pihak, tanggal 21 November 1995 bertempat di Wright-Patterson Air Force Base atau Dayton, Ohio AS, pemerintah Bosnia, Presiden Kroasia, dan Presiden Serbia mencapai kata sepakat untuk mengakhiri perang yang berkecamuk selama 43 bulan. Nah, 43 bulan berarti berapa tahun ya guys ya? 2 bulan. 2 tahun, 3 tahun ya lumayan. Perjanjian Dayton antara pihak-pihak yang bermusuhan akhirnya ditandatangani pada tanggal 14 Desember 1995 di Istana Elysee, Prancis, oleh tokoh-tokoh Presiden Bosnia Alija Izetbegovic dan Presiden Serbia Slobodan Milosevic dan Presiden Kroasia Franjo Tuđman dan lain-lain. Perjanjian Dayton ini juga memberikan mandat kepada NATO untuk bergabung dalam IFOR yang bertugas di Bosnia. IFOR menggantikan pasukan PBB UNPROFOR dengan kewenangan membalas jika diserang. Nah, di Bosnia, tentara NATO membentuk 3 sektor komando, yaitu sektor utara di kota Tusia diduduki oleh pasukan Amerika Serikat, dan sektor barat di Gorjin Vakuf diduduki oleh pasukan Inggris, dan sektor selatan diduduki oleh pasukan Prancis di Mostar. Nah, jadi perjanjian Dayton ini tanda-tandanya sudah selesai dari peperangan-peperangan yang sebelumnya. Dan mereka pun membuat perjanjian Dayton ini disepakati oleh 3 pihak ini tadi, yaitu dari Presiden Bosnia, Serbia, dan Kroasia. Dan terakhir ada dampaknya di peperangan ini. Dan dampak keruntuhannya nih. Dampak keruntuhannya itu ada munculnya negara-negara baru di kawasan Eropa Timur
Dan kedua, terjadinya krisis sosial di kawasan Semenanjung Balkan ketika munculnya genosida terhadap kaum muslim Bosnia oleh bangsa Serbia, dan yang terakhir terancamnya perdamaian dunia pasca. Dan itu tadi dampak-dampak dan dari semua intisarinya, termasuk dari latar belakangnya juga, bisa kita simpulkan bahwa Yugoslavia ini hancur setelah pemimpinnya sudah meninggal, lalu ada terjadinya bentroknya Serbia dan Kroasia ini, dan akhirnya mereka membuat perjanjian Dayton dan disepakati oleh tiga pihak ini tadi. Nah, oke guys, ini dia bahasan materi kita kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk selalu terus belajar. Jangan lupa setiap harinya tetap semangat dan lain sebagainya. Oke, jumpa video selanjutnya. See you next time.